Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa huwa khairul anam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Shadaqallahul azim. Ketua Masjid beserta pengurus masjid yang saya hormati, yang hadir pada malam hari ini, kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib yang muliakan Allah. Pada Allah kita bersyukur, pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita senantiasa berkirim salawat dan salam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang lupa niatkan untuk i'tikaf selama kita di masjid. Sengaja aku i'tikaf karena Allah Subhanahu wa taala. Supaya satu kali datang pengajian itu banyak pahala. Niat dari rumah ke masjid pahala. Melangkah ke masjid pahala, doa masuk masjid pahala, salat sunat tahiyatul masjid pahala lagi. Kemudian salat fardu maghrib pahala, silaturahim pahala, dengarkan kajian pahala, memberikan infak dan sedekah pahala. Nanti salat qabliyah Isya pahala lagi. Ba'diyah Isya pahala. Kemudian solat berjamaah Isya pahala. I'tikaf pahala. Satu kali datang 12-13 pahala itu bergantung di situ. Tapi ini kita tidak sadari. Kalau kita sadari begitu, membuat kita rajin, memotivasi kita untuk rajin ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira kita datang ke masjid cuman pahala 1-2 saja, banyak. Mudah-mudahan pahala itu Allah akan lihatkan kepada kita di yaumul qiyamah nanti sebagai saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kajian kita terdahulu ayat-ayat Al-Kauniyah tentang masalah Allah membandingkan kita dengan kuda. Kuda itu ciri khasnya kemarin apa? Cepat, tepat, akurat. Kalau manusia lambat, tidak tepat, molor. Jadi Allah bandingkan kita dengan kuda. Sementara kuda tidak banyak makan nikmat Allah ketimbang manusia. Innal insana li rabbih lakanud, sesungguhnya manusia terhadap Tuhannya kerengkang, keras kepala. Padahal manusia lebih banyak menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka terlalu cinta dunia. Ya, wa innahu li hubbil khairi lasyadid.
Wa innahu ala dzalika lasyahid wa annahu lihubbil khairi lasyadid. Itu ayat yang dibaca Imam tadi. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Ini bagian terakhir ini belum kita jelaskan. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Apakah manusia tidak tahu bahwasanya nanti di akhirat pada hari kiamat dia dibangkitkan dari kuburnya. Wa husila ma fis sudur. Dibelah dadanya, dikeluarkan isi hatinya. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Pada hari itu ketika hati dibelah, ditengok isi hatinya, Allah akan memberitahukan kepada manusia apa yang telah dia lakukan di dunia. Ternyata standar acuan kita hidup di dunia ini adalah hati. Nah, sekarang kita komentari ini sedikit. Mengapa acuan baik dan buruk manusia itu terletak pada hati? Ini sebelum kita masuk surah At-Tin. Acuan baik dan buruk manusia terletak pada hatinya. Karena yang asli punya manusia itu adalah hati itulah. Akal asalnya punya malaikat. Malaikat punya akal 100%. Tidak punya nafsu. Nafsu asalnya setan dan binatang. Bukan manusia punya nafsu. Sedangkan manusia ada 3. Ada akal, ada nafsu, ada hati. Hati inilah yang asli punya kita. Ala inna fi jasadikum mudghah. Ketahuilah, sesungguhnya dalam diri manusia itu ada segumpal. Apabila yang segumpal itu baik, baik semuanya. Apabila yang segumpal itu jahat, buruk, buruk segalanya. Ala wahya qalb. Itulah hati manusia. Jadi mengapa wahussila ma fis sudur, dibelah dadanya, dikeluarkan isi hatinya, karena Allah ingin melihat nanti apa isi hati itu. Ya. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala jelaskan, la yanfa'u malun wala banunun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak bermanfaat, tidak berguna hartamu di sisi Allah. Tidak berguna anak-anak keturunanmu yang hebat-hebat di sisi Allah. Anaknya 12 orang jadi presiden di 12 negara. Bagi Allah itu tidak ada arti. Hartanya apa? Separuh dunia ini dia yang punya. La yanfa' kata Allah, tak bermanfaat bagi. Yang bermanfaat apa? Illa man atallaha biqalbin salim. Yang bermanfaat besok pada hari kiamat, datang dia ke hadirat Allah, datang dia kepada Allah membawa hatinya yang bersih, hatinya yang baik. Nah, sekali ini penekanannya. Jangan pula baik hati kuda daripada hati manusia. Kuda, apa yang diharapkan dari tuannya? Makanan rumput, minuman air putih, kadang air got lagi dikasih. Dia tidak minta TS, tidak minta es tebak dia. Tapi begitu patuh kuda terhadap tuannya. Kita banyak nikmat yang Allah berikan. Lakanu. Tetapi manusia itu keras kepala. Kenapa? Karena cinta dunia. Sementara yang menghabiskan amalan manusia
Ya, salah satunya adalah hubbud dunya. Kata Nabi SAW, sittatu asya' tuhbitul amal, ada 6 perkara yang meluluh lantakkan amal, habis semuanya. Salah satu yang menghabiskan amalan kita, yang membuat hati kita kosong dari amalan, salah satunya hubbud dunya, cinta dunia. Kalau sudah cinta dunia, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut mati. Itu namanya penyakit wahan. Itu penyakit wahan. Nah, pada hari di akhir zaman nanti banyak manusia akan kena penyakit wahan. Apa penyakit wahan itu? Tercinta terhadap dunia berlebihan dan takut mati. Nah, itu gambaran daripada surah Al-Adiyat yang kita bahas. Sekarang kita tengok Allah membandingkan kita dengan makhluk-makhluk yang lain. Nah, tadi surah Al-Adiyat itu Allah membandingkan kita dengan kuda. Ya, ternyata lebih Allah puji kuda daripada manusia. Sekarang kita lihat surah At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tin. Waz-zaitun. Wat-turi sin. Ini dia. Wat-tin demi pohon tin. Ini tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ayat kauniyah, ayat tanda-tanda kebesaran Allah. Pohon tin demi pohon tin, demi pohon zaitun, waturi sini. Ya. Demi bukit Tursina. Ya. Kemudian wahadzal baladil amin. Wahadzal baladil amin. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah, mengapa Allah bersumpah demi pohon tin? Kurma ada, anggur ada, ya, banyak sekali. Tapi pohon tin ini mengapa dengan pohon tin? Apakah Allah tidak tahu ada pohon durian? Allah ciptakan. Mengapa tidak ada tumbuh-tumbuhan di Indonesia yang masuk? Rambutan, warrambutan misalnya. Ya, di tafsir dikatakan aqsamallahu bitin wa zaitun. Allah bersumpah demi pohon tin dan pohon zaitun, wa huma minas samaril masyhurah. Karena tin dan zaitun itu adalah pohon yang termasyhur. Apa termasyhurnya? Kurma kurang termasyhur. Kurma itu adalah makanan, sekedar makanan pokok. Biasa. Zaitun ini dalam tafsir dikatakan nutrisi di situ, vitamin di situ, mineral di situ. Segala obat terdapat pada tin dan zaitun.
Jadi pohon yang mulia disebutkan Allah dalam Quran adalah tin dan zaitun. Kedua, pohon tin itu mewakili tanaman-tanaman buah-buahan yang manis. Sedangkan zaitun mewakili tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman, buah-buahan yang pahit. Buah tin itu seperti buah aro. Kalau bapak-bapak orang-orang kampung, ya kayu aro. Ya, kayu aro, balapau nasi, kayu aro Buah aro itu persis daun aro, batang aro, buahnya persis seperti pohon tin. Cuman buah aro ini batangnya besar, sampai sebesar itu batang di tepi-tepi sungai. Isi dalamnya pun buah aro itu seperti itu. Cuman buah aro itu dia asam, ada asam-asam manisnya. Sementara tin tidak ada asam manis semuanya, tapi daunnya, batangnya, buahnya mirip sekali. Nah, karena saya orang kampung, jadi pas nampak buah aro, waktu kuliah di Mesir, tengok pohon tin, kok sama ya, buahnya, daun-daunnya semuanya. Cuman batangnya tidak besar-besar. Ternyata buah tin itu banyak khasiatnya. Apalagi zaitun. Ya, zaitun dengan minyak zaitunnya. Minyak zaitun itu bisa untuk minyak lampu, bisa untuk minyak makan, bisa lengkap itu untuk minyak urut, berbagai macam gunaan minyak zaitun. Karena ini adalah asmarul masykurah, ya, pohon yang terkenal di Arab, dan Rasulullah biasa makan itu makan roti pakai minyak zaitun. Dan buah zaitun itu pahit. Pahit memang. Paling bagus kalau orang di Arab kalau siap melahirkan dia konsumsi buah zaitun itu. Untuk memulihkan bagi orang yang nifas setelah melahirkan. Hebat sekali kalau kita tinjau dalam segi ilmu kedokteran nanti Bambang buah tin dengan buah zaitun itu udah pernah diteliti orang, memang banyak mengandung obat-obatan, bukan sekedar hanya makanan, tapi obat-obatan. Nggak seperti durian. Durian apa semua orang bisa makan? Nggak. Ya. Orang-orang yang orang-orang yang tensi, orang-orang ayo coba makan durian. Ya, terkapar langsung. Tapi buah tin dengan zaitun semua orang bisa. Tapi buah zaitun pahit, ada caranya, dibuat asinannya sehingga apa? Hilang pahitnya, tinggal asinannya. Saya kalau waktu makan lalap buah zaitun itu setengah kilo untuk sekali makan. Sedap sekali Bapak. Ya, di sini ada orang jual buah zaitun, cuman harganya mahal. Sementara zaitun la syarqiyatan wala gharbiyah. Itu kelebihannya. Dalam Quran dikatakan, ya dalam surah An-Nur, la syarqiyatan wala gharbiyah. Buah tin itu tidak tumbuh di barat, tidak tumbuh di timur. Dia di bagian-bagian timur tengah. Allah mengatakan seperti itu. Nah, dan yang paling banyak tin dengan zaitun itu keberadaannya di kawasan Bukit Tursina. Di kawasan Bukit Tursina, yaitu perbatasan antara Israel dengan Mesir. Bukit Tursina. Saya alhamdulillah ke Bukit Tursina sudah sering pergi, tapi memanjat bukit itu 2 kali. Ya, sampai ke puncak. Berangkat kita jam 6 sore sampai kita jam 6 pagi di puncak. Begitulah tingginya ya Bukit Tursina itu.
Nah, mengapa Allah bersumpah demi Bukit Tursina? Nah, ini mewakili daripada bersumpah Allah demi tin dengan zaitun, mewakili tumbuh-tumbuhan. Sedangkan Turisi ini adalah Bukit Tursina, ya, mewakili tanah dan batu-batuannya. Allah bersumpah. Ya. Dan di sini adalah wa kallamallahu Musa taklima. Tempat Allah berkata-kata dengan Nabi Musa di atas Bukit Tursina ketika Nabi Musa bermunajat selama 40 hari. Meninggalkan umatnya bersama Nabi Harun, adik Musa alaihissalam. Sehingga pada waktu itu Musa Samiri membuat patung lembu, ya, patung lembu dari emas. Kemudian umat Nabi Musa menyembah lembu, anak lembu itu. Ijil namanya. Nah, ini di kawasan Bukit Tursina. Wa hadzal baladil amin, ini adalah mewakili negeri. Kira-kira yang ada dalam negeri itu apa? Ya, dalam negeri itu pertama orang. Yang kedua binatang. Yang ketiga setan. Iblis. Ya. Jadi orang dalam negeri itu, binatang dalam negeri itu, setan dan iblis di situ juga. Apalagi yang selain tumbuh-tumbuhan pepon, ini mewakili pepohonan. Ini mewakili tanah dan batu gunung-gunung, dan ini mewakili negeri dan apa yang ada dalam negeri, yaitu negeri Mekah. Setelah itu apa ya ayatnya lagi? Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Coba kita tengok. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Ini yang penting, fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami ciptakan manusia itu sebaik-baik bentuk, sebaik-baik kejadian, sebaik-baik sifat. Antara tumbuh-tumbuhan, antara kayu, antara batu tanah, antara binatang, antara setan iblis, manusia terbaik. Allah bersumpah lagi, watin wa zaitun. Harusnya apa? Pohon tin dengan zaitun itu banyak manfaatnya. Tetapi manusia melebihi daripada tin dengan zaitun, melebihi daripada Bukit Tursina tempat Allah berkata-kata dengan Musa, dan melebihi negeri yang aman Mekah Al-Mukarramah. Itu artinya apa? Allah ingin menunjukkan kepada kalian, kepada kita manusia, makhluk-makhluk yang lain itu kalian yang paling bagus. Cuman manusia tidak menyadari, kata Allah, summa radadnahu asfala safilin. Sekarang kita tengok dari mana segi ahsannya manusia. Coba tengok. Kira-kira dari mana segi ahsannya manusia, baik manusia? Yang pertama sekali, manusia diciptakan di mana? Di bumi atau di surga? Allah tidak menciptakan tumbuh-tumbuhan di surga. Allah tidak ciptakan iblis di surga. Meskipun iblis di dalam surga, tapi diciptakan bukan di surga. Tapi Adam alaihissalam khalaqahu
fil jannah. Allah menciptakan Adam alaihissalam di surga. Ini ahsannya manusia. Ya, pertama ya khalaqahu fil jannah. Diciptakan Allah di surga. Yang kedua, min nahiyatis surah. Dalam segi bentuk makhluk Allah, manusia yang paling bagus bentuknya. Jadi dikatakan dalam tafsirnya, ya. Apa kata di sini? Waqsama bihadzal balad amin min kulli khauf wa ya Makkah muhbitul wahyi laqad khalaqnal insan fi ahsinatin surah. Surah itu gambar, foto, bentuk manusia adalah bentuk yang terbaik diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita amati. Manusia ini makhluk paling sempurna ketimbang makhluk lain. Coba cari makhluk binatang yang seperti manusia. Coba Bapak Ibu bisa ukur bahwasanya kita adalah ya 8 jengkal kita masing-masing. Kalau kita hitung nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 jengkal kita masing-masing. Rentang tangan kita sama dengan tinggi dari ujung rambut ke ujung kaki. Pernah dicoba, Bu? Itulah. Kita tak tahu kehebatan. Kalau monyet coba. Monyet tangan dengan kakinya lebih panjang daripada badannya. Maka manusia gaya harimau bisa, gaya monyet bisa, gaya ular bisa. Karena makhluk yang seimbang. Kalau manusia meniti titian, dia bisa seimbang pakai begini ya. Monyet tidak bisa, makanya monyet itu dikasih ekornya. Itu pengimbang tuh, Pak. Pengimbang itu. Kita enggak. Allah ciptakan sudah sempurna seperti ini. Mau dia berguling, gitu, putar balik. Atraksi yang dibuat oleh manusia mengalahkan semua makhluk. Berapa model lah yang bisa atraksi dibuat oleh monyet, oleh harimau? Dikit sekali. Tapi manusia gaya harimau juga bisa, gaya keranya bisa, lengkap. Namanya multi talenta. Laqad khalaqnal fi ahsinat taqwim. Dalam segi surah. Ini supaya kita jelas tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, surah bentuk. Supaya kita tidak melakukan apa yang dilakukan oleh binatang, apa yang dilakukan oleh setan. Kenapa? Kita sudah sempurna baik. Makanya Allah, orang yang tidak tahu kesempurnaannya, summa radadnahu asfala safilin, lebih rendah dari binatang, lebih rendah daripada iblis dan setan. Kenapa? Karena dia tidak tahu dirinya orang terbaik. Berzina itu kerja binatang, bukan kerja manusia. Mencuri itu kerja binatang, bukan perilaku manusia. Coba kita tengok dalam segi bentuk, dalam segi asma,
Dalam segi nama, ketek bernama Gadang Begala. Kecil ada namanya, besar ada gelarnya. Pak Datuk, Engku Datuk, Sultan Marajo, Sultan Malenggang. Sultan apa? Sultan Marano. Rajuangi. Jawabannya, itu manusia. Ada enggak sama binatang itu? Seluruh Indonesia harimau ini mau. Siapa tuh harimau? Harimau jantan, harimau batino. Kita enggak. Dalam segi nama gelar berbeda. Jangan Bapak Ibu jangan mau dipanggil oleh mana orang jantan jagonya. Awak bukan penjantan. Panggilannya laki-laki berbeda di binatang. Cuman masih ada jamaah yang salah Bapak Ibu. Saya dengar ibu-ibu dulu dia rapat kurban. Sebutnya Ustaz, boleh enggak kita berkorban sapi perempuan? Masa ada sapi yang perempuan? Ada sapi laki-laki, ada sapi perempuan. Itu salah nama. Ya, memang kita ini istilah-istilah itu terbalik-balik. 2 lembar kertas, 2 buah kertas. Salah tuh. Ya, batang dikatakan batang, lembar dikatakan lembar, buah dikatakan buah. Apel 2 buah, benar itu. Jangan apel 2 unit, nggak selesai itu komputer. Ada penempatan bahasa. Manusia itu lengkap. Namanya coba tengok berbagai macam nama manusia. Kalau kucing, paling tidak meow namanya. Di mana-mana tidak ada, meskipun ada dibuat orang nama kucing itu Betty, bagaimana nama, tapi kan tidak semua kucing. Kambing, tidak semua. Tapi manusia subhanallah, ada gelarnya, ada penghormatannya. Kenapa? Allah katakan laqad karramna bani Adam. Kami muliakan bani Adam itu. Kita tidak sadar kita diberi nama. Nah, kemudian manusia dalam segi nama, ya, dalam segi panggilan, laki-laki perempuan. Kalau binatang, jantan betino. Kalau di kampung-kampung, orang betino, kalau nampak orang betino. Ya, kemudian min sifati, dari segi sifat. Sekarang Ustaz mau bertanya pada bapak-bapak dan ibu-ibu, sifat manusia itu yang mana? Mana sifat manusia? Dengki apa sifat manusia? Apa sifat manusia dengki? Iya. Iya. Dengki bukan sifat manusia. Ini kaidahnya. Semua sifat yang dilarang manusia melakukan sifat itu berarti bukan sifat manusia. Ini kaidahnya. Semua sifat yang dilarang manusia mengerjakan sifat itu berarti bukan sifat manusia. Bakhil, larang enggak? Bukan sifat manusia. Dengki, dilarang. Marah-marah, dilarang. La taghdab, faradda mirara, la taghdab. Kata Nabi, jangan kamu pemarah.
Berulang-ulang kali Nabi jangan pemarah. Marah boleh tapi pemarah bukan sifat manusia. Menipu bukan sifat manusia. Kalau begitu sifat manusia yang mana? Lainun, lemah lembut, sopan santun, pokok semua yang ahsan. Laqad khalaqnal insan fi ahsan. Asal ahsan sifatnya itu sifat manusia. Jadi jangan dikatakan sifat bakhil sifat manusia. Sifat makhluk lain yang manusia pakai, makanya dilarang. Bakhil itu sifat binatang. Coba kita tengok binatang kalau makan dia. Jangan dekat yang lain. Mau dia aja makan satu ekor rusa tuh, harimau satu ekor dekat, marah dia. Bakhil. Sifat binatang. Congok, rakus, sifat binatang. Bermusuhan, boleh bermusuhan. Tidak boleh. Itu sifat binatang. Menipu, tidak boleh. Itu sifat setan. Boleh tidak menunda-nunda pekerjaan? Tidak boleh. Karena taswih itu adalah sifat setan yang berbahaya. Entar. Kata Nabi, kerjakan apa yang bisa kamu kerjakan hari ini, jangan kamu tunda sampai esok. Tidak boleh kita menunda-nunda kebaikan. Ini akhirnya dinyanyikan oleh Bimbo. Berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Berarti menunda-nunda kebaikan bukan sifat manusia. Manusia itu apa? Cepat, tepat, dan akurat. Oh, seperti yang kita jelaskan surah Al-Adiyat. Cepat, tepat, akurat. Akur, pas. Itu sifat manusia. Lemah lembut, pengasih, penyayang, sopan santun, mudah bergaul, mudah berkomunikasi. Wa qulu qawlan ma'rufa, ngomonglah kamu ngomong yang bagus. Wa qulu qawlan layyina, ngomonglah ngomong yang lemah lembut. Wa qulu qawlan sadida, ngomonglah omongan yang benar-benar. Itulah sifat manusia. Ada yang mau bertanya? Tadi kalau ada yang mau bertanya silahkan. Ya. Jadi ini kita tengok sementara nunggu yang bertanya ya. Apa kaidah tadi Pak tentang manusia? Semua sifat yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya terhadap manusia memakai sifat itu bukan sifat manusia. Ada kaidahnya tuh. Sombong boleh tak? Tidak boleh. Sombong itu sifat Allah. Tidak boleh dipakai oleh kita. Kenapa iblis Allah marah? Karena itulah iblis memakai sifat Tuhan. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Takabur tidak boleh. Karena itu sifat Allah. Wa wal mutakabbirin. Nah, Allah itu takabur itu sifat Allah, sombong itu sifat Allah, bukan sifat manusia. Tidak boleh dipakai oleh manusia. Iblis dipakai sifat Allah, marah Allah kepada iblis. Sehingga iblis karena sombong iblis tidak mau dia sujud kepada Adam alaihissalam karena sombong itu. Jadi jangan lupa kaidah itu. Semua sifat ya yang dilarang oleh dan Rasulnya terhadap manusia itu bukan sifat manusia. Mencintai, menyayangi ada tidak dilarang? Tidak ada. Mudah senyum, lembut hati, ucapan manis, kan tidak dilarang. Itulah sifat ahsannya manusia. Jadi manusia ini laqad khalaqnal insan fi ahsan. Bentuknya ahsan dan dia diciptakan di surga yang baik
bentuknya baik, namanya baik, sifat-sifatnya baik. Setelah ayat itu apa lagi? Wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Apa lagi? Summa radatnahu asfala safilin. Ini lain nih. Radatnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan manusia ke derajat yang paling rendah. Mana derajat yang paling rendah? Fi nari jahannam. Manusia diciptakan di mana tadi? Di surga. Tapi Allah kembalikan dia ke neraka. Karena manusia tidak sadar dia makhluk terbaik. Tugas kita apa? Menjaga kebaikan kita ini. Maka orang yang baik itu matinya, baik itu apa bahasa Arabnya? Hasan, ahsan. Orang yang baik matinya apa? Husnul khotimah. Husnul baik, akhir kesudahan. Mengapa dia husnul khotimah? Karena semua perbuatan, semua sifatnya cocok dengan manusianya. Coba Nabi SAW bersabda apa? Saat di zaman ala umati akan datang suatu zaman pada umatku, wujuhuhum wujuhul adamin wa qulubuhum qulubus syayatin. Akan datang suatu masa di akhir zaman pada umatku, mukanya masih muka orang, tapi kelakuan dan sifatnya sifat setan. Menipu, mengkibul. Ini Bapak Ibu, summardannahu asfala safilin. Nah, ini dulu yang dapat kita bahas. Nampaknya ditunggu-tunggu Bapak Ibu nanti yang bertanya, ya tak ada juga, tidak apa-apa. Nah, mungkin karena sudah paham betul atau tak paham sama sekali. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau tidak kita sudah bisa membedakan. Inti kita pada malam ini apa? Lakukan sifat-sifat yang Allah Rasul suruh kita pakai sifat itu, jauhi sifat-sifat yang Allah dan Rasul melarang kita dari sifat itu. Kenapa? Sifat-sifat yang bukan sifat manusia membuat manusia turun derajatnya kepada derajat yang paling rendah, yaitu neraka jahanam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa a'udzu bika min syarri ma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.